Ekonomi manajerial di sini sebagai salah satu mata kuliah yang dirasa butuh penanganan dan juga butuh asistensi lebih ya. Dan dari sini, dari HMJ Manajemen sendiri membuat belajar kuy ya, dengan ya mungkin kenapa ini memilih saya kurang tahu. Jadi mungkin ya kita sharing-sharing aja terkait materi analisis sensitivitas atau elastisitas permintaan. Nah, berdasarkan hasil survei yang sudah dikumpulin sama teman-teman HMJ, materi ini tuh banyak banget di-request terkait penjelasan lebih lanjutnya. Nah, mungkin sebelum itu kita bakal lebih dulu gitu ya, mengulas kembali kenapa sih ekonomi manajerial. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya memang ekonomi manajerial itu semi-semi mirip gitu ya dengan mengantar ekonomi mikro. Nah nah salah satu yang memang berkaitan dengan, kegiatan ekonomi itu ada permintaan dan juga penawaran. Nah di sini permintaan punya poin yang sangat penting bagi konsumen karena memang, permintaan dirasa sebagai penentu profitabilitas suatu perusahaan dan penting banget buat kita sebagai produsen gitu ya, untuk tahu nih info-info gimana sih permintaan ke depan gitu ya, dalam proses penentuan kebijakan jangka panjang kita. Nah, ini dasar permintaan konsumen jelas. Konsumen itu kalau kita beli barang ya pengennya kita puas dengan barang yang kita beli gitu ya. Nah, kepuasan dalam konsep ekonomi manajerial itu disebut dengan utilitas, ya. Kepuasan satu orang dan orang yang lain tuh beda. Nah, faktor pembentuknya itu macam-macam, ada yang selera, preferensi, dan juga mutu produk gitu. Nah, ini adalah contoh utilitas aja dari konsumsi suatu barang ya. Kalau barangnya satu bisa jadi jasanya 25 atau sekian. Nah, mungkin bakal saya skip-skip, materinya karena materinya ini banyak banget, jadi nanti fokusnya di pembahasan soal aja. Nah, kalau dalam konsep ekonomi ya, baik itu ekonomi mikro, makro, ataupun, manajerial terkait dengan konsep utilitas, total revenue atau apapun itu, pasti bakal ada yang namanya marginal nih. Nah, marginal itu artinya, perubahan dari satu unit ya, baik itu penambahan maupun pengurangan. Nah, di sini terkait utilitas marginal itu cenderung akan selalu menurun jika konsumsi suatu produk itu meningkat dalam interval waktu tertentu. Contoh ya, di sini, konsumsi hamburger gitu. Ketika saya nggak pernah mengkonsumsi hamburger katakanlah, tentu saja kepuasan saya kosong. Ketika saya konsumsi satu hamburger, wah kok enak banget nih rasanya. Nah, kepuasan saya di sini diasumsikan 5 ya, itu konsumsi burger yang pertama. Nah, karena masih pengen, saya beli lagi nih burger yang kedua. Ya, apakah mungkin rasa yang kita dapatkan ya, kepuasan yang kita dapetin ketika kita makan hamburger yang pertama dengan yang kedua itu sama? Pasti beda gitu ya. Makanya utilitas marginal di sini dia akan cenderung turun dari awalnya 5, 4, 3, 2, 1, sampai semisal mungkin saya dalam satu hari mengkonsumsi hamburger sampai 6 biji, ya otomatis, karena manusia punya yang namanya rasa bosen ya. Nah, begitu juga dengan konsumsi barang dan jasa. Jadi memang ada hukum utilitas marginal yang menurun, kayak gitu. Namun terkait dengan fungsi utilitas sebenarnya akan bisa digantikan jika ada yang namanya barang substitusi, barang atau produk yang bisa menggantikan produk tersebut ketika memang tidak bisa disediakan. Nah, kalau ini digambarkan dalam bentuk kurva, kurvanya itu cenderung akan punya kecenderungan yang sama, lengkung yang sama. Karena memang substitusi, ya. Beda dengan nanti yang komplementer. Nah, otomatis ketika kita melakukan suatu permintaan, kita akan selalu dibatasi dengan yang namanya garis anggaran. Ya dong, kalau misalnya mau beli sesuatu, ya masa nggak ada duitnya gitu.
Makanya di sini ada yang namanya garis anggaran yang akan membatasi jumlah konsumsi dari seorang konsumen. Nah, ini contohnya. Contohnya kalau semisal harga satu unit jasanya itu 100, sedangkan satu unit barangnya itu 250, nah, sedangkan saya hanya punya 1000 nih, berarti saya bisa dapat berapa? Berapa unit jasa? 1000 dibagi 100 sama dengan 10 unit jasa, atau 1000 dibagi 250, atau 4 unit barang. Nah, ini adalah garis batas anggaran yang ditetapkan ketika kita punya budget 1000, 1.500 sampai 2.000. Nah, sekarang kita move nih terkait konsep elastisitas. Nah, dalam fungsi permintaan dan juga penawaran itu ada yang namanya elastisitas. Nah, elastisitas ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu terkait dengan perubahan, ya. Perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Tapi terkait dengan konsep elastisitas, dia ini akan sangat erat kaitannya dengan perubahan harga. Ya. Karena jelas perubahan harga itu akan mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Nah, elastisitas itu macam-macam. Ada yang namanya elastisitas titik, elastisitas busur, elastisitas silang, dan juga elastisitas pendapatan. Nah, ini adalah contoh dari rumus ya, elastisitas titik. Nah, fungsinya dia itu untuk mengukur elastisitas di titik tertentu. Nah, kita langsung move aja mungkin ke contoh soal. Nah, kalau semisal kayak gini, diketahui fungsi permintaan tas sebagai berikut. Q sama dengan 6.600 min 5.000 P plus 3.500 PY plus 50I plus 1.000 A. Jika harga produk adalah Rp5 dan produk yang diminta sebanyak 10.000 unit, maka hitung elastisitasnya. Nah, rumus dari elastisitas titik itu adalah jumlah perubahan dari kuantitas dibagi dengan harga. Ya, kita tahu di sini bahwasanya harga yang diminta itu adalah 10.000 ya. Di sini ketemunya min 5.000 ini dari mana? Sebenarnya shortcut atau cara paling gampang itu kalian bisa lihat di sini. P, 5.000 P. Nah, ini tuh adalah shortcut untuk sebenarnya kita tahu berapa sih perubahannya. Gitu. Nah, makanya di sini yang ditulis adalah min 5.000 dikali harganya berapa? 5/10.000. Nah, ini kalau saya tulis lebih rinci, berarti di sini min 25.000 dibagi 10.000 hasilnya adalah min 2,5. Tapi, dalam konsep elastisitas, minus itu ada konsep dimutlakkan. Jadi yang awalnya minus itu jadi plus. Jadi yang kita pakai adalah 2,5. Itu elastisitas titik. Oke, nah yang kedua ini adalah elastisitas busur. Nah, rumusnya kayak gini. Nah, bedanya elastisitas titik dan elastisitas busur ya, kalau elastisitas titik itu biasanya dia hanya diketahui dari ini. Hanya ada satu perubahan, harga produknya dan juga kuantitas. Tapi kalau busur, jika harga produknya 5, kemudian naik jadi 6, dan produk yang awalnya 10.000 terus jadi turun jadi 5.000 unit. Nah, itu biasanya ciri utama dari elastisitas busur. Ya. Perhitungannya pun juga sama sih, hampir sama. Kita lihat aja dari 10.000 min 5.000 ya. Q1 min Q2 ya, dikurangi P2 min P1. Ini cara paling gampang sih, tapi mungkin ke sini aja. Elastisitas itu ada maknanya. Jadi, kenapa sih kok kita harus tahu terkait dengan elastisitas? Nah, di sini ada yang namanya elastis, elastis uniter, ya. Elastis itu apabila kondisi elastisitasnya itu lebih dari 1. Ya, jadi ya ketika harganya naik, pendapatannya dia bakal turun. Tapi ketika harganya turun, pendapatannya dia bakal naik. TR ini adalah total revenue gitu. Nah, contoh barangnya,
Banyak sih, kalau di referensi disebutkan kebutuhan mewah, kayak gitu. Yang kedua, elastis uniter. Jadi ketika nilai elastisitasnya sama dengan 1. Jadi ya mau harganya naik atau harganya turun, permintaannya dia juga bakal tetap, pendapatannya juga bakal tetap. Contoh barangnya, itu ada kebutuhan sekunder ataupun obat-obatan. Nah, orang kalau sakit ya, mau harga obatnya mahal, pasti juga bakal dibeli. Begitu juga harganya murah, tapi juga bakal dibeli, karena memang dia kondisinya sedang sakit. Nah, yang ketiga, itu inelastis. Jadi ketika nilai elastisitasnya itu kurang dari 1. Jadi ketika harganya naik, pendapatannya dia juga bakal naik. Ketika harganya turun, pendapatannya dia juga bakal turun. Contohnya adalah kebutuhan primer, ya, gitu. Nah, ada 2 lagi nih kriteria yang unik, yaitu elastis sempurna. Jadi ketika nilainya tuh tidak terhingga dan juga inelastis sempurna. Ketika nilai elastisitasnya adalah 0. Nah, di sini ada keterangannya nih. Jadi kalau elastis sempurna ya masyarakat sanggup membeli semua barang yang dijual dengan berapapun harga yang ditawarkan. Jadi memang kenaikan harga sedikit aja itu akan membuat permintaan jadi 0. Contohnya gandum, minyak. Sedangkan yang kalau inelastis, berapa aja harga yang ditawarin ya nggak akan merubah kuantitas produknya, mau sampai kapan juga kayak gitu. Contohnya tanah. Nah, jadi terkait dengan tabel makna di sini, jelas peran harga, ya, harga di sini itu punya pengaruh yang amat sangat signifikan terhadap suatu elastisitas produk. Ya. Konsumen yang dia memang amat sangat elastis, punya sensitivitas yang tinggi, sensitivitas harga yang tinggi biasanya ya akan mati-matian buat beli suatu produk ketika harganya turun. Nah, ini elastisitas harga. Nah, biasanya kalau memang ada diskon, itu kan ada kenaikan jumlah permintaan ya. Contoh nih, kalau semisal ada potongan harga sebesar 2%, terjadi kenaikan jumlah permintaan sebesar 6%. Terus berapa sih harga yang optimal kalau biaya marginal per unit celananya adalah 10? Nah, ini ada rumusnya. Nah, ketemunya adalah $15. Namun, fokusnya nanti bakal saya jelasin di contoh soal yang elastisitas busur, silang, dan juga pendapatan. Nah, ini sebenarnya gambar-gambar kurva permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau permintaan elastis ya garisnya dia itu akan landai. Kalau inelastis dia curam, uniter itu dia siku-siku lah, hampir siku-siku. Jadi nggak landai dan nggak curam. Kalau elastis sempurna, kurvanya akan horizontal, sedangkan kalau inelastis akan vertikal. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan kurva penawaran ya, hanya beda di arahnya aja. Nah, mungkin langsung ke contoh soal yang udah disiapin oleh teman-teman HMJ Manajemen. Nah, teman-teman HMJ Manajemen kemarin kirim soal ke saya beberapa. Nah, itu mungkin bakal kita jadiin case study gitu ya. Gimana sih cara ngerjainnya? Yang pertama, ada soal kayak gini, terkait elastisitas penawaran. Jika ada TV yang diproduksi sebanyak 1.000 unit, ya, dengan harga jual per unit itu dibuat variasi sesuai dengan jadwal kayak gini. Periode pertama harganya 5 juta. Periode kedua harganya 3 juta dan periode ketiga turun jadi 2,5 juta. Coba sih bikin gambar kurva penawaran. Nah, dalam jawab pertanyaan yang nomor 1 terkait kurva penawaran, kita harus ingat bahwasannya terkait konsep elastisitas itu ada juga yang di sini kan udah diketahui kuantitasnya dan juga udah diketahui harganya. Maka kita pakai rumus TR, total revenue sama dengan price kali quantity. Hasilnya kayak gini. Di periode pertama, jumlah totalnya itu adalah 5 miliar pendapatan dari perusahaan itu. Periode kedua 3 miliar, dan periode ketiga 2,5 miliar. Kalau ini kita gambarin dalam grafik atau kurva penawaran, dia akan semakin turun. Nah,
Hal ini berbanding terbalik gitu. Padahal kalau kita lihat di gambar kurva penawaran harusnya arahnya itu kayak gini. Harus arahnya tuh bentar. Harusnya kurva penawaran itu arahnya adalah kayak gini. Tapi di sini kurvanya ini kebalik gitu ya. Ini kayak hampir kayak kurva permintaan gitu. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Yang salah ada dari segi soal sebenarnya. Ya. Karena asumsinya untuk penawaran ya, penawaran itu kan memang ada trial and error. Mungkin di periode pertama dengan harga 5 juta pendapatan kita maksimal. Kalau kita bicara dari segi manajerial, semakin lama kita memproduksi produk atau jasa, kan nggak mungkin dong kita semakin mengurangi harganya. Atau bisa jadi mengurangi harga, tapi yang pengen kita raih itu adalah pendapatan maksimal. Nggak mungkin pendapatan maksimal kita di sini adalah 2,5 M. Nah, hal ini juga tidak mungkin untuk dihitung elastisitas penawarannya. Kenapa? Karena untuk menghitung elastisitas penawaran harus ada perubahan kuantitas. Kalau kuantitasnya tetap 1.000 kayak gini, ya berarti nggak ada perubahan harga dong. Sedangkan elastisitas itu amat sangat rentan terhadap perubahan harga. Jadi nggak bisa. Nah, gimana nih analisis manajer terhadap kondisi tersebut? Namanya sebagai manajer, perusahaan itu pasti akan berusaha mengoptimalkan laba. Kalau kondisinya seperti ini, biasanya dia akan memaksimalkan di periode yang pertama dengan jumlah pendapatan 5 miliar. Ya, itu untuk soal yang pertama. Yang kedua, nah ini yang jawaban saya tadi ya. Untuk jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga. Nah, ini elastisitas penawaran soal yang kedua nih. Ketika harga jual per unit TV LCD itu 12 juta, itu barang yang ditawarin sebanyak 10 unit. Tapi ketika harga jual turun jadi 7 juta, jumlah barangnya juga turun juga 8 unit. Gambarkan keadaan tersebut di atas ke dalam kurva penawaran. Nah, gambarnya nanti akan berubah kayak gini. Ketika dia ada di 12 juta, di sini dia akan ada di 10 unit. Kalau di sini 7 juta, dia akan ke 8 unit. Nah, hitung elastisitas penawaran dan analisislah sebagai seorang manajer. Nah, di sini rumus elastisitas penawaran itu adalah perubahan Q dibagi dengan perubahan P dikali P per Q. Perubahan awalnya di mana? 12 juta. Ya. Jadi dikurangi 7 juta. P1-nya adalah 12 juta, P2-nya 7 juta. Per 12 juta min 7 juta dikali 12 juta per berapa nih barang yang ditawarin 10 unit. Sehingga ini ketemu 5 per 5 juta kali 12 juta per 10, hasilnya adalah 60 juta dibagi 50, hasil akhirnya 1,2. Jadi untuk soal ini bisa dianggap bahwasanya angkanya adalah elastis. Arti dari elastis itu apa sih sebenarnya? Nah, penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Ya, yang memiliki arti bahwasanya apabila persentase perubahan penawaran lebih besar, jadi ya akan berpengaruh juga terhadap persentase perubahan harga. Nah, untuk keputusan manajerialnya gimana gitu. Maka di sini manajer juga harus selalu memperhatikan adanya perubahan harga yang tentu akan mempengaruhi jumlah penawaran konsumen. Tuh. Itu untuk soal yang pertama. Next, soal yang kedua. Nah, soal kedua sebenarnya dari segi soalnya hampir sama gitu. Dari 20 juta yang diminta 30 unit, turun jadi 13 juta, barang yang diminta juga turun nih 15 unit. Nah, ketemulah hasil 1,4. Jadi, sama-sama masih elastis. Yang berbeda adalah di sini. Ya, ketika harga jual TV-nya awalnya 20 juta, barang yang ditawarin 20 unit. Ketika harganya turun 13 juta, jumlah barangnya juga turun 13 unit. Nah, ini kalau kita hitung nilai elastisitasnya sama dengan 1.
satu itu masuk dalam elastis uniter, ya. Elastis uniter di sini ya pasti persentase perubahan barang yang diminta akan selalu sama dengan perubahan harga. Makanya manajer harus selalu menjaga kestabilan perubahan harga. Kunci utama dari keputusan manajerial yang diambil oleh seorang manajer terkait elastisitas itu adalah gimana sih perusahaan gitu ya, itu bisa memanage perubahan harga sedemikian rupa agar nilai elastisitasnya itu tidak anjlok gitu ya. Katakanlah yang awal mungkin dia ada di kategori elastis, tapi kemudian dia turun di kategori inelastis. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ini elastisitas penawaran, contoh soalnya kayak gini. Dengan harga BBM jenis premium sebesar 4.500 per liter, konsumen juga akan tetap beli nih berapapun jumlah liter yang dibeli oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya 4.500 tetap dibeli, berarti gimana? Nah, konsepnya adalah mau berapapun harganya 4.500 atau mungkin 5.000 atau sekian. Di studi kasus ini dia konsumen bakal selalu beli kan. Makanya di sini garis kurvanya adalah horizontal. Kalau horizontal kayak gini, makanya dia disebut sebagai elastis uniter. Nah, yang kedua terkait elastisitas silang. Nah, di sini ada beberapa variasi nih dari gula pasir, gula Jawa, dan juga gula batu, di mana ada perubahan harga dan kuantitas dari semester 1 ke semester 2. Nah, coba sih hitung tingkat elastisitas silang antara gula pasir, gula Jawa, dan gula batu. Sebenarnya ini ada 3 jawaban ya, tapi baru saya jawab 2. Karena dalam proses perhitungannya kurang lebih akan sama. Untuk rumus elastisitas silang itu ada perubahan dari kuantitas dibagi dengan perubahan harga dikali harga dibagi kuantitas. Sekarang kita lihat dulu, kalau semisal saya mau ngitung elastisitas silang gula pasir dan gula Jawa. Sebelum ngitung, kenapa sih kok ada yang namanya elastisitas silang? Nah, elastisitas silang itu dimaksudkan apabila suatu produk itu bisa disubstitusikan dengan produk yang lain. Makanya disilang gitu ya. Nah, ini nanti bisa jadi produknya itu produk substitusi. Contohnya kayak gini, gula pasir, gula Jawa, gula batu, itu kan sama-sama gula gitu ya. Kalau konsepnya untuk mempermanis, ya bisa aja disubstitusikan. Tapi beda dengan barang komplementer. Kita lihat di sini terkait dengan jumlah kuantitas gula pasir ya. Ada awalnya di semester kedua dia naik dari 25.000 dikurangi 20.000, maka perubahannya adalah 5.000. Dari segi harga dari 8.000 ke 7.000 atau sebaliknya. Tapi yang jadi fokus utama di sini adalah perubahan harga di semester kedua. Jadi perubahannya adalah 1.000. Nah, ini kalau kita masukin ke rumus, hasilnya adalah 1,75. 1,75 itu ada dalam kategori barang substitusi. Jadi kalau gula pasir nggak ada, ya bisa aja pakai gula Jawa. Sama juga dengan ini sebenarnya gula pasir dan gula batu gitu ya. Tapi mungkin akan berbeda antara gula Jawa dan gula batu yang belum sempat saya hitung. Sama-sama ketiganya itu adalah barang substitusi. Itu untuk kasus elastisitas silang. Nah, yang terakhir terkait elastisitas pendapatan. Seperti yang saya bilang, konsumen itu ketika dia berusaha untuk memuaskan atau melakukan permintaan terhadap sebuah barang, dia akan selalu terbatas dengan yang namanya garis anggaran. Kalau di soal ini, ketika pendapatan Dudung per bulan adalah 1 juta, dia beli sate sebanyak 4 kali nih dalam sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan, jadi yang awalnya 1 juta naik jadi 1.500.000. Ketika pendapatannya naik, Dudung beli sate nih malah 10 kali per bulan.
elastisitas pendapatannya berapa nih? Rumus elastisitas pendapatan, elastisitas sama dengan, delta perubahan jumlah barang dibagi dengan delta, P harga dikali pendapatan per jumlah barangnya. Di sini ada ketentuan, jika hasil elastisitasnya lebih dari 1, maka termasuk konsumsi barang mewah, kalau kurang dari 0 itu barang interior, kalau di tengah-tengah, dia itu sebenarnya kurang lebih dari 0 tapi kurang dari 1 gitu ya, itu termasuk barang normal. Kita tinggal ngitung aja nih, perubahan, pendapatannya berapa, jadi jelas perubahan pendapatannya adalah 500.000, 1.500.000 dikurangi 1.000.000, perubahan kuantitasnya dari 10 kali menjadi 4, ya, ada 6 kali penambahan. Nah, ini kalau kita hitung, maka ketemulah elastisitasnya adalah 3. Nah, jadi elastisitas pendapatan Dudung sebesar 3. Jadi sebenarnya bagi Dudung, sate itu merupakan barang yang tergolong mewah karena nilainya lebih dari 1. Itu sih terkait konsep-konsep elastisitas. Sebenarnya ya balik lagi, kunci utama dari, analisis elastisitas atau analisis sensitivitas, baik itu permintaan maupun penawaran, itu akan selalu bergantung pada perubahan, baik itu kenaikan harga atau penurunan harga, yang tentunya juga akan mempengaruhi permintaan dan juga penurunan dari kuantitas suatu barang. Makanya di situ kita pengen lihat, kalau misalnya elastisitasnya sekian, ini termasuk elastis apa enggak sih? Implikasinya apa? Bagi kita selaku, orang yang mempelajari ekonomi manajerial, kalau semisal elastis berarti artinya gimana? Apa sih yang bakal bisa kita lakuin selaku manajer gitu, ketika nilai elastisitasnya ada di angka 3? Itu yang jadi poin utama dalam analisis sensitivitas atau elastisitas, baik itu permintaan maupun penawaran. Sebenarnya materi-materi terkait, ekonomi mikro ataupun ekonomi manajerial bisa diakses di, akun YouTube KMJ Manajemen ya, di Belajar Kuy, atau bisa juga, langsung searching ini di akun channel YouTube saya. Begitu aja untuk penjelasan terkait analisis sensitivitas dan elastisitas.